Om Swastiastu. Pernah dengar kata pamali? Dalam budaya Bali, ada banyak larangan atau pantangan yang dikenal sebagai pamali, yang jika dilanggar diyakini bisa membawa hal buruk. Tapi apakah pamali itu hanya mitos? Atau ada filosofi dan pesan moral di baliknya? Yuk kita bahas dalam video kali ini, apa itu pamali dalam tradisi Bali. Secara umum, pamali adalah larangan tidak tertulis dalam budaya masyarakat, termasuk di Bali. Pamali biasanya diwariskan secara lisan dari orang tua ke anak cucu, dan seringkali dibungkus dengan cerita, mitos, atau kepercayaan spiritual. Tujuannya bukan semata-mata menakut-nakuti, tapi mengajarkan nilai moral, etika, dan menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Dalam konteks Bali, pamali punya dimensi spiritual yang dalam, karena berkaitan dengan keseimbangan antara skala dunia nyata dan skala dunia tak kasat mata. Berikut beberapa contoh pamali yang sering kita dengar di Bali. 1. Jangan duduk di pintu masuk. Kenapa? Karena itu menghalangi jalan rejeki dan diyakini bisa membawa sial. Secara logika, itu juga mengganggu akses keluar masuk rumah. 2. Jangan bersiul di malam hari. Konon, bersiul malam-malam bisa memanggil makhluk halus. Tapi secara sosial, ini juga bentuk menghindari kegaduhan di waktu istirahat. 3. Jangan menyapu malam hari. Pamali ini diyakini bisa menyapu rezeki keluar rumah. Di sisi lain, menyapu malam juga bisa membuang benda penting tanpa sadar karena gelap. 4. Jangan tertawa atau bercanda di kuburan atau pura. Itu dianggap tidak sopan dan bisa mengundang hal-hal tak diinginkan. Secara adat, ini menunjukkan penghormatan terhadap tempat suci dan roh leluhur. 5. Jangan menunjuk pelinggih dengan jari telunjuk. Gunakan tangan terbuka atau telapak, ini bentuk etika sopan santun terhadap simbol-simbol suci. Banyak orang zaman sekarang menganggap pamali itu kuno, bahkan tak masuk akal. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, pamali sebenarnya punya tujuan edukatif yang luar biasa. Menanamkan kedisiplinan sejak kecil, menjaga etika sosial dan kesopanan, melindungi lingkungan dan keseimbangan alam, mengajarkan rasa takut yang konstruktif terhadap perbuatan buruk. Jadi, pamali adalah cara orang tua zaman dulu mendidik tanpa harus banyak ceramah. Dalam tradisi Bali, dunia ini terdiri dari skala yang terlihat dan skala yang tak terlihat. Pamali menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kita juga berdampak pada tatanan spiritual. Melanggar pamali diyakini bisa mengganggu harmoni, memancing energi negatif, atau bahkan mengundang hal-hal gaib. Oleh karena itu, meskipun terlihat sederhana, pamali punya makna melindungi kita dari bahaya tak kasat mata. Di zaman modern, tentu tidak semua pamali harus ditelan mentah-mentah. Tapi jangan buru-buru menertawakannya, coba gali. Apa pesan moralnya? Apa nilai budayanya? Kalau kita bisa memahami maknanya, pamali bukan sekadar larangan, tapi jadi warisan kearifan lokal yang menjaga kita tetap selaras dengan adat, lingkungan, dan spiritualitas. Pamali bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membentuk karakter dan keharmonisan hidup. Jadi, yuk kita jaga, pahami, dan lestarikan nilai-nilai budaya Bali yang luar biasa ini. Kalau kamu tahu pamali lainnya di desamu, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.